perencanaan untuk dia bisa lari cepat. Contoh paling sederhana, tidak boleh ada satu tanah pun kosong selama ada air di roti. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus tertanam dengan baik. Tidak boleh yang namanya tidak ada telur ayam di pulau roti. Tidak boleh ada. Harus ada telur ayam. Nah, bagaimana fokus ini? Kita siapkan peternakan yang berjamaah. Kalau tidak, kita uang sudah terbatas, kita kerja semua. Uang terbatas dan kerja semua itu artinya tidak kerja. Semua kerja. Ada pepatah bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris itu bagus. Everything is nothing. Semua itu artinya tidak ada. Jadi itu istilah paling benar. Semua. Saya kerja semua, artinya tidak kerja. Karena dia kerja kecil-kecil dan orang tidak lihat. Saya punya kakak ipar namanya Dr. Atopa. Dia ajar saya bilang, kalau orang kerja itu jangan kayak kambing berak. Nah, kambing berak itu sudah lihat tuh, dia berak banyak mati. Tapi kecil-kecil orang injak lewat, orang langsung tahu itu orang injak tai kambing. Nah, dia bilang kalau kerja kayak tai kerbau. Berak satu sama orang mau injak sudah berani. Nah, langsung angkat kaki. Nah, itu kerja harus begitu. Fokus. Bikin setiap besar. Kalau kita mau bikin pariwisata, saya kalian pariwisata dan saya lihat setelah melanjutkan programnya Pak Lensani, saya kemarin pergi Boa, saya melihat tolong diatur supaya tanah-tanah dijaga betul karena jalannya sudah hebat betul. Terima kasih. Jalan itu hebat betul. Waisili nanti sampai Waisili, terpotong dari pertigaan itu masuk Waisili, maka Pulau Landu akan hidup. Mulut 1000 hidup, ntar lagi tinggal jalannya sedikit lagi saya lihat tadi. Kalau itu diterapi 2022, maka tempat ini juga akan cepat datang begitu landing di Ba'a. Hitungan saya dalam tempo sekitar 50 menit kita sudah sampai di sini. Jalannya akan bagus semua, lari dengan kecepatan 90, maka dalam tempo 50 paling maksimal 1 jam kita sudah ada di Mulut Seribu. Dan ini membuat percepatan ekonomi yang luar biasa. Karena itu infrastrukturnya begitu didorong, maka tidak boleh seluruh rantai pasoknya hilang. Disiapkan betul, tidak boleh ada sawah yang kosong. Bekas sawah tak ada hujan harus sumur bor. Kalau Mama Boy tidak punya anggaran, telepon saya. Kita bikin sumur bor. Sumur bor, teman hari kita lihat Kadis pertambangan kita panggil untuk ke Sekurang, kita pakai sumur sendiri, pakai bor sendiri. Ini mulai belajar untuk jangan kita mempergunakan hanya proyek. Kita harus kerja tanpa perlu proyek, kita bisa kerja bantu rakyat. Nah, ini mindset ini harus kita rubah. Ya, mulai ini proyek, harus proyek, tidak boleh. Kerja air keluar tanpa proyek, air bisa keluar. Bagaimana caranya kita pikirkan itu? Kalau saya pikir ini kalau kita bisa lakukan di Rotterdam dan seluruh Nusa Tenggara Timur, maka saya yakin COVID ini kita dapat belajar banyak dari COVID. Kita belajar daripada berhenti sesaat. Kadang-kadang memang stop sesaat itu baik. Buat kita menyiapkan energi untuk kita lompat lebih jauh. Karena itu saya harapkan, dan betul saya menaruh harapan besar di Rotterdam, di bawah kepemimpinan Ibu yang cantik ini, bersama Bapak yang ganteng ini, dengan diperkuat oleh DPRD, walaupun tahun ini kalian tidak makan gaji, 6 bulan, saya sudah tanda tangan surat hukuman kepada pemerintah Rotterdam dan DPRD, dua-duanya tidak makan gaji selama 6 bulan. Karena salah, tidak bahas anggaran dengan baik, maka 6 bulan ini, mulai masuk bulan Juli, DPRD tidak terima gaji lagi, Bupati dan Wakil Bupati juga tidak terima gaji lagi. Sampai dengan Desember habis, masuk Januari, nah kamu sudah mulai terima gaji lagi. Nanti tahun depan bahas tidak jadi lagi, tidak terima gaji lagi. Jadi, tolong dibahas benar. Terbaik-baik, saya sudah tanda tangan kemarin. Sebelum ke sini saya sudah tanda tangan. Salah satu hadiah ini juga. Ciri khas daerah-daerah yang ingin cepat berproduktif, maka dia menyiapkan anggarannya secara defisit. Itu artinya pemimpin mau kerja, pemimpin mau mati-matian. Itu tolong disiapkan dengan baik. Mudah-mudahan pemahaman ini ada. Dan kalau memang tidak mau, ya nasib begitu. Apa namanya? Spanyol itu bilang toquito, pelan-pelan, intip sedia, atur baik. Nah, sudah siapkan dengan baik, modelnya sudah jadi, main. Jadi dia model musim mana? Bagaimana? Mulai start ke depan, orang belajar mulai datang Mulut Seribu.
kirim orang belajar bahasa Inggris. Berapa anak di dalam itu belajar. Kirim mereka untuk bikin jadi tukang masak. Kirim mereka bagaimana gas bersih di ruangan. Kirim mereka sudah jadi komunitas baik, tempat belajar di sini. Kita buka komunitas di mana-mana. Jadi ke depan yang saya mimpikan adalah Rote bertumbuh pariwisata bukan karena kelompok besarnya luar biasa, tetapi community base-nya kuat sekali. Nah, itu yang kita harapkan. Itu mimpi saya. Dan tentunya mimpi itu harus kita kerjakan dengan serius. Dan kerjakan menurut saya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Rotendao di tempat ini sangat luar biasa. Ini uangnya uang provinsi. Tapi kalau bupati yang tidak terlibat, saya yakin ibarat terjadi begitu. Saya juga ada tempat beberapa, 6 lagi. Masih 6 lagi kan Pak Kadis? 6 lagi, tapi kita tidak bisa resmikan kan? Baru pertama ini hari ini. Itu menunjukkan bahwa bupatinya terlibat. Itu gampang saja. Atau sudah ada juga yang siap? Belum toh? Nah ini yang paling siap sudah toh? Nah paling siap toh? Nah, berarti kalian itu kalau tidak ada bupati kalian tidak siap itu tandanya. Jadi memang siap betul saya itu. Ini menjadi pelajaran. Jadi kita harus mampu untuk membangun ini dan saya yakin mindset dari pemerintah Rotendao sudah berada pada mindset yang benar untuk membangun pariwisata yang baik. Tempat ini menjadi tempat candra di muka untuk membangun community base. Jadi candra di muka untuk belajar community base. Nanti beri makanan segala macam. Mulai datang ajar sekolah di sini, mulai latihan orang untuk masak. Lama-lama di sini menjadi tempat untuk mulai candra di muka daripada community based tourism. Dan ini saya harapkan seluruh masyarakat Rote tidak akan keluar kemana-mana. Saya yakin memang juga keluar untuk belajar juga. Kami orang timur ini belajar sawah ini dari Rote. Kalau orang di mana kalau umpama sawah ada di sini pas orang Rote dulu, orang timur ikut. Jadi kami orang timur dulu belajar. Tapi hari ini orang timur sudah belajar semua, jadi orang Rote itu pergi lagi. Nah, di Rote saja sudah. Karena orang timur sudah belajar semua. Nah, ini kita harapkan kalau ini dapat dikerjakan dengan benar, desain kita benar, rumah sakit kita di sini ada puskesmas tidak? Nah, puskesmasnya disiapkan, Pak Bupati cek lagi, kasih rapi dokternya baik di sini, karena supaya tidak boleh orang datang sini, dia sakit lalu dia sampai di bawah dia mati. Standar puskesmas itu minimal dia di bawah sedikit dari rumah sakit di bawah. Harus. Supaya orang begitu datang, apabila terjadi apa-apa, mereka sudah punya perawatan segera dan punya standar yang baik di tempat ini. Supaya ini semua bisa berjalan. Saya masih punya utang di tempat ini, air bersih saya tahu. Air yang dari laut itu. Satu kedua. Satu. Nah, sebentar saya cek dulu, itu tanggung jawab siapa itu. Nanti kita atur, itu tidak mahal, ya, harga sekitar 200 jutaan. Harga tidak mahal. Harusnya dorong sudah lakukan, cuma mungkin dorong pulang tangan aja, tidak ada lapor saya. Jadi ini janji saya waktu kita festival, dan saya minta setelah ini tolong disiapkan festival Mulut Seribu secara baik, karena kita sudah punya tempat ini. Jadi tahun depan festival Mulut Seribu itu sudah hebat, sudah luar biasa, dan tolong laporkan ke saya bukan jumlah kehadiran, tapi berapa uang kita dapat. Karena tujuan festival itu bukan rame-rame. Tujuan festival adalah terjadi peningkatan ekonomi. Karena itu berapa kita investasi, berapa yang kita dapat. Festival datang dari mana saja, kelompok mana saja beli paling banyak. Itu kita buat dalam dokumen, didesain dengan benar sehingga kita punya data yang cukup untuk kita bisa mendesain kembali pariwisata di Kabupaten Rotendao. Saya pikir, saya terlalu banyak, nanti tidak ingat semua. Dan tidak ingat semua, tidak jalan. Kalau tidak jalan, saya marah. Kalau saya marah, nanti ada yang tersinggung. Jadi, tolong yang saya sudah omong, ingat baik-baik. Kalau sudah rekam, kalau putar ulang kembali, supaya bukan ingat saya, tapi ingat saya pengomongan, supaya kasih tagih kalau ada saya orang-orang lupa, supaya kita bisa yang omong saja, tapi tidak jadi. Nah, kita omong tidak jadi itu tidak baik. Jadi tolong yang tidak pernah jadi, Pak Bupati dengan teman-teman, Bapak Wakil Bupati, informasikan saya bahwa Pak Gubernur omong itu senjala. Nah, yang senjala ini perikanan, peternakan, nah yang itu. Nah itu urusan saya dengan mereka. Kita bakal ambil dong. Nah ini tugas saya, dan saya pikir pikiran-pikiran yang ada ini kita bersyukur
kepada Tuhan, khususnya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan ini banyak, Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa Dia memberikan pertolongan, protection, rahmat, berkah kepada Nusa Tenggara Timur, sehingga ciri khas orang NTT orang yang kuat-kuat. Nah, orang NTT itu tidak ada orang lemah-lemah. Saya pergi ke rumah sakit Siloam, saya lihat seorang bapak datang memeriksa, dia itu pucat, lebih pucat dari Chinese lagi, orang Chinese muka, putih, pucat sekali, walaupun dia hitam tapi dia putih. Lalu saya tanya dokter, saya bilang dokter, kalau habis dia diperiksa lab, saya tolong dikirim saya dia punya hasil. Dan saya tanya dokternya, kira-kira ini berapa dia punya HB? Dokternya dari Jawa, dia bilang, Pak Gu, kalau model begini, HB-nya 7 Pak. Ya saya juga pikir begitu. Tolong nanti kalau habis, tahu apa kita dia HB orang itu? Dia naik turun, masih naik turun. HB-nya 2. HB 2 di dunia itu artinya tidak tidur, sudah bergerak lagi. Diam, karena dia darah semacam kayak air sah. Susun ada oksigen ikat lagi di situ. Dia cair sah. Dan itu dia ketawa pun bisa keluar darah. Dia bersin harusnya keluar darah. Orang NTT HB-nya 2, dia masih jalan dan gak omong bye-bye. Nah itulah orang NTT. Jadi ingat, orang NTT itu Tuhan Yesus kasih dia stamina. Karena mereka hidup dalam penderitaan, maka dia fisik kuat-kuat. Jadi dia ikut orang barat kalau dong ada mati kau tunjuk takut jangan. Kau dong kasih sebab tua akur segotong lupi sudah telu malam senang. Nah, biar kicing model kebusung lapar tapi mati. Kuat mati. Itu beda. Jadi saya harapkan ini menjadi modal kita untuk kita mampu. Kita mampu bisa bersyukur dan bekerja secara produktif untuk melayani sesama. Nah, kalau layani sesama itu artinya tidak lihat pandang bulu. Dia putih kok hitam kok ablau tidak. Kita layani selama dia manusia. Binatang aja kita layani, apalagi manusia. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi kita resmikan tempat ini. Terima kasih kepada orang tua yang sudah menyerahkan tanah ini secara sukarela. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak ini. Dulunya kita bikin, kalau tidak kita resmikan di dalam kandang kambing di sana itu. Nah, cuma karena orang tua kasih kita tempat di sini, nah kita bersyukur dan saya harapkan ini tempat menjadi tempat yang membawa berkah buat masyarakat di tempat ini khususnya dan Rotendao pada umumnya. Terima kasih untuk semuanya. Salam. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih. Baik, sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Gubernur